Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisma Rizky, NIM 25 Bila di sini saya akan membacakan atau menjelaskan materi tentang jaringan kabel, yaitu yang pertama WLAN, access point, serta penjelasan dari access point dan WLAN itu sendiri. Nah, jadi saya akan menjelaskan dari pengertian, dari contoh serta manfaat dari access point dan WLAN. Nah, yang pertama kita masuk kepada bagian arsitektur WLAN teknologi. Arsitektur WLAN teknologi ini adalah teknologi yang digunakan lebih dari satu perangkat. Nah, jadi bisa berupa hal dalam proses interface dan komputer jaringan. Ini berfungsi untuk sebagai kerangka dalam desain umum. Arsitektur teknologi ini bisa juga disebut dengan arsitektur sistem informasi. Nah, yang terbagi menjadi 4 buah. Yang pertama yaitu arsitektur jaringan, arsitektur data, dan arsitektur interface, serta proses arsitektur. Nah, dalam arsitektur jaringan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu arsitektur klien atau server, yang merupakan software dan interface yang didistribusikan seluruh jaringan klien dan server yang berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Nah, jadi kita membuat satu sistem yang dimana terpusatkan pada satu server, yang dimana kliennya mempunyai satu tujuan, yang dimana mengikuti dari tujuan server tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada arsitektur terpusat atau centralized. Nah, yaitu komputer terpusat, yang dimana kegunaannya adalah memproses data yang terpusat. Proses arsitektur terpusat paling dominan karena biayanya mendapatkan komputer mendekati user end user yang mahal. Nah, jadi arsitektur terpusat ini bisa berupa sistem informasi atau server yang dimana letaknya di pusat dari suatu sistem informasi. Nah, jadi di sanalah kita mengelola data yang dimana klien-kliennya itu bekerja, yang dimana itu bisa juga kita sebut dengan server menyimpan data dari semua yang dikerjakan oleh klien. Nah, selanjutnya kita masuk kepada arsitektur terdistribusi atau distributed. Adalah komputer yang tersebar dari sistem informasi pemrosesan data terdistribusi atau data yang terdiri dari sejumlah komputer yang tersebar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi. Arsitektur terdistribusi ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama distribusi presentasi, distribusi data, serta distribusi data dan logik. Nah, arsitektur terdistribusi ini bisa berupa distribusi yang presentation, yang dimana maksudnya itu adalah sistem informasi ini menjelaskan berbagai macam yang ada di dalam server tersebut yang akan dibagikan kepada klien server. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi data, yang dimana arsitektur ini mengelola sebuah data yang diterima dari berbagai macam sumber, contohnya dari klien atau pengguna dari sebuah sistem informasi. Nah, yang selanjutnya itu distribusi data dan logik, yang dimana hal ini berguna untuk menyimpan sebuah data yang diolah oleh server tersebut. Nah, distribusi presentasi merupakan pendekatan yang mendapatkan semua elemen dari sebuah aplikasi terpusat tetap di server. Pendekatan yang menempatkan semua elemen dari aplikasi terpusat di tetap server, namun user sistem informasi mendapatkan grafis user interface yang ramah untuk sistem pengertian dari distribusi data adalah prosesnya mendapatkan data sistem informasi yang terpusat di server. Nah, logika bisnis dan user interface ini terdapat pada klien. Nah, jadi apapun data yang diproses oleh klien tersebut akan kembali lagi kepada server, yang dimana server tersebut akan menerima serta mengelola data yang ada di klien server tersebut. Sedangkan distribusi data dan logik merupakan pendekatan yang distribusinya berdatabase dan logika bisnis ke server yang terpisah. Nah, yang dimana distribusi data dan logik ini adalah pendekatan yang didistribusikan oleh database. Jadi server itu mengelola sebuah database
yang dimana penyimpanannya itu disimpan secara terpisah oleh klien server. Nah, jadi klien ini mengelola sebuah data yang dimana data tersebut dikumpulkan secara terpisah. Jadi klien ini berupa pengguna yang cabangnya itu banyak. Nah, dan datanya itu dipusatkan kepada sebuah server. Nah, selanjutnya kita masuk pada situ data yang merupakan pusat kontrol yang memungkinkan teknologi klien atau server komputerisasi tidak kehilangan data pada saat distribusikan. Nah, situ data ini berfungsi untuk mengolah sebuah data yang diolah oleh pengguna serta server tersebut mengamankan semua data tersebut sehingga datanya tidak kehilangan saat didistribusikan. Jadi semua orang bisa mengakses sebuah data tersebut. Kontrol pusat tersebut adalah database relasional distribusi. Data relasional distribusi ini menyimpan data dalam bentuk tabel. Nah, jadi data yang diolah itu dibuat berbentuk tabel agar memudahkan server dalam membaca sebuah data yang diterima oleh server tersebut yang dimana bersumber dari sebuah klien. Nah, selain menyimpan data, arsitektur tabel ini setiap memiliki bidang, merupakan bidang di berbagai software dari data relasional distribusi tersebut disebut dengan DBMS, yang dimana DBMS ini adalah Database Management System, yang merupakan software yang mengontrol akses dan pemeliharaan data yang tersimpan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada skema atau diagram yang mengilustrasikan arsitektur dari WLAN itu sendiri. Yang pertama yaitu Basic Service Set, yaitu dalam kurung BSS. BSS ini merupakan suatu konfigurasi wireless LAN yang dimana terdapat sebuah akses point yang terhubung pada jaringan wired dan stasiun wireless. Basic Service Set terdiri hanya satu akses point atau bisa juga lebih wireless kliennya. Nah, jadi di sini dijelaskan bagaimana akses point ini hanya mempunyai satu pusat, yang dimana dari setiap pusat itu kita bisa mengelola data dari beberapa klien yang jumlahnya itu banyak atau lebih dari akses point itu sendiri. Nah, jadi data kita dipusatkan di pada akses point yang data yang diterimanya itu dari klien gitu. Nah, masing-masing wireless klien ini harus menggunakan access point yang berkomunikasi dengan wireless klien atau wireless host dalam satu jaringan. Nah, contohnya kita bisa contohkan pada jaringan WiFi yang dimana aksesnya itu tidak hanya bersifat lokal, yang dimana mencakup area yang dicapai oleh jaringan WiFi tersebut. Nah, BSS atau Basic Service Set ini mencakup wilayah sebuah single cell. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dari BSS ini mencakup wilayah yang cukup singkat, yang dimana kita bisa simpulkan sebagai jaringan yang personal, jadi milik sendiri gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada Extended Service Set atau disingkat dengan ESS. ESS ini didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari dua atau lebih basic service set yang terhubung menjadi suatu dalam suatu distribusi sistem atau dalam kurung DS. Satu sistem ESS ini sedikitnya memiliki dua akses point. Hal ini menyebabkan jangkauan area dari sistem wireless ini tersebut menjadi luas. Nah, semakin banyak akses pointnya, maka jangkauan dari wireless ini semakin kuat. Contohnya kita bisa ambil dari jaringan MAN, yaitu Metropolitan Area Network, yang dimana jangkauannya mencakup hal yang besar, seperti jaringan yang ada di kota. Nah, misal akses point yang jangkauannya itu lebih luas. Nah, kita ESS juga hampir sama dengan BSS, yang dimana semua pengiriman paket komunikasinya harus melalui access point terlebih dahulu. Selain itu, karakteristik dari ESS ini menurut 802.11 standar adalah
SS terdiri dari beberapa sel yang dapat atau tidak terjadinya roaming dan tidak selalu sama dengan SSD-nya. Jadi access point ini memiliki beberapa syarat untuk terhubung kepada access point. Bisa berupa contohnya password, bisa berupa jaringan router atau kabel router untuk mengakses jaringan dari wireless ini. Nah, SS ini terdiri dari beberapa sel yang dapat atau tidak terjadinya roaming dan tidak selalu sama dengan SSD-nya. Nah, jadi terkadang jaringan access point extended service set ini tidak bisa di roamingkan, atau bisa kita sebut dengan jangkauannya itu tidak terlalu luas sehingga tidak bisa memakai jaringan yang lebih cepat gitu. Jadi jaringan itu standar kita gunakan. Selanjutnya itu adalah Independent Basic Service Set atau IBSS. Independent Basic Service Set ini disebut dengan jaringan ad hoc, yang dimana access point dapat suatu distribusi sistem yang dapat dikatakan pada jaringan ini satu yang terdiri dari sendi-sendi, di mana stasiunnya berkomunikasi dengan cara peer to peer. Nah, di mana cara berkomunikasinya itu adalah dari hal yang sudah selesai kepada hal yang sudah kita akses sebelumnya. Nah, beacon atau kemerdekaan dari beacon ini adalah measurement frame, yang dimana frame ini adalah frame pendek yang dikirim dari access point ke stasiun. Nah, jadi apapun yang dilakukan oleh access point ini akan ketahuan nantinya di stasiun, yang dimana pusat dari access point ini adalah stasiun. Nah, selanjutnya kita masuk kepada deskripsi kelebihan dan kekurangan arsitektur. Yang pertama yaitu BSS atau Basis Service Set, yang dimana perangkat dari wireless ini terhubung satu sama lain dengan perantaraan sebuah perangkat access point. Jadi BSS ini harus mempunyai sebuah access point untuk mengakses sebuah jaringan. Selanjutnya itu SS, yaitu adalah kumpulan dari beberapa topologi BSS, yang dimana topologi SS ini terdapat dari lebih dari satu access point. Yang dimana BSS tadi hanya memiliki satu point, SS bisa berupa lebih dari satu access point sehingga jaringannya lebih besar atau lebih kuat gitu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada IBSS, yang dimana atau HD Hox, yang dimana topologi WLAN yang menghubungkan antara beberapa klien wireless tanpa menggunakan access point. Nah, IBSS ini memiliki kelebihan yang dimana tidak harus memiliki access point, akan tetapi jaringannya itu telah terdaftar, telah ada dan dapat kita sambungkan. Contohnya itu kita memakai kartu SIM Telkomsel, yang dimana kita bisa memakai jaringannya itu di mana saja tanpa menggunakan access point. Nah, selanjutnya kita masuk kepada access point, yang dimana pengertian fungsi, cara kerjanya, serta settingannya. Pengertian dari access point ini sendiri adalah merupakan teknologi yang sangat erat hubungannya dengan dunia internet, terutama WiFi. Nah, access point ini contohnya itu kita mempunyai sebuah WiFi, yang dimana WiFi tersebut memiliki sebuah tempat untuk menyambungkan sebuah jaringan. Di situ kita harus mengakses jaringannya itu memakai jaringan listrik terlebih dahulu, atau kita cocokkan kepada jaringan listrik terlebih dahulu untuk menghidupkan WiFi tersebut. Tanpa jaringan listrik, WiFi tersebut tidak hidup. Nah, jadi untuk menyambungkan ke WiFi kita memerlukan sebuah akses yang dimana disebut password. Jadi kita memasukkan password dulu ke WiFi tersebut untuk mengaktifkan jaringannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi access point. Yang pertama, access point ini tersebut sebagai penyebar sinyal kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Nah, jadi access point ini menyebarkan sinyal internet dan dapat kita sambung nantinya. Nah, selanjutnya access point adalah penghubung antar internet, yaitu hubungan lokal yang memakai kabel dengan akses jaringan nirkabel atau listrik seperti WiFi, wireless, Bluetooth dan sebagainya.
Selanjutnya itu access point juga dapat digunakan untuk mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Nah, access point ini juga bisa menukar IP address sesuai dengan access point itu sendiri. Selanjutnya fungsi dari access point tersebut adalah dilengkapi dengan fitur keamanan WEP atau WAP yang disebut sebagai shared key authentication, yang dimana access point dapat digunakan sebagai pengaman atau bisa kita sebut dengan password. Nah, jadi untuk mengakses jaringan WiFi tersebut kita harus menggunakan password terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara setting access point. Yang pertama, sebelumnya kita harus menyiapkan sebuah access point, kemudian memasang antena, kabel arus, dan power. Kabel LAN pada access point dan access point dan menghubungkan kabel LAN ke perangkat komputer ataupun laptop. Nah, setelah itu kita setting IP address dengan cara masuk kepada control panel network connector, lalu pilih internet protocol TCP atau IP, klik properties, kemudian klik isi the following IP address. Nah, langkah selanjutnya yaitu isi IP address pada kolom yang tersedia, kemudian klik OK atau close. Selanjutnya kita perlu memeriksa sebuah IP address tersebut apakah sudah terkoneksi dengan benar, dengan cara klik start run, ketik cmd, tekan enter, lalu masuk di cmd tersebut, lalu masukkan IP address untuk memanggil IP address tersebut. Setelah itu akan muncul reply from. Anda dapat melihat IP address-nya pada bagian access point apakah sudah terjalan atau belum. Langkah selanjutnya adalah melakukan setting access point dengan membuka browser dan mengetikkan IP address point yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu kita tekan enter. Setelah itu lakukan konfigurasi access point pada halaman HP. Langkah selanjutnya yaitu masuk ke tab network, kemudian melakukan pengaturan standar dan klik OK atau enter. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tab wireless untuk memasang setting SSD-nya, region, dan mode, lalu kita klik save. Kemudian masuk kepada wireless mode yang dimana pilih access point dan checklist enable SSID-nya serta broadcast, lalu klik save. Langkah terakhir kita masuk kepada DHCP, kemudian klik enable dan klik save. Nah, itulah cara menyeting dari IP address access point. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara kerja access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang dapat bekerja pada perangkat yang sedang mencoba mengakses jaringan internet. Nah, jadi access point ini adalah suatu wadah untuk menghubungkan jaringan internet kepada perangkat kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan access point. Jika dibandingkan dengan jaringan LAN yang membutuhkan kabel fisik, penggunaan teknologi access point memang sangat mudah dan menguntungkan bagi perusahaan. Karena selain lebih rapi, fitur ini juga dapat memiliki perbedaan jangkauan yang lumayan signifikan. Terlepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan, sangat penting bagi pengguna awam untuk melindungi koneksinya dari berbagai upaya tindak kejahatan, terutama jika menggunakan access point WiFi publik yang sangat rawan disalahgunakan oleh orang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa memanfaatkan layanan Virtual Private Network atau kita singkat dengan VPN yang berfungsi mendeskripsikan data. Nah, selanjutnya kita masuk kepada penjelasan SSID, fungsi dan cara kerjanya. SSID ini adalah istilah yang sering digunakan atau sering ditemukan dalam daftar jaringan WiFi di laptop atau ponsel dengan tujuan untuk membedakan antara beberapa jaringan WiFi yang tersedia di suatu area sehingga WiFi dapat terhubung. Nah, SSID ini bisa disimpulkan sebagai biodata dari access point atau jaringan yang kita pakai. Nah, kita dapat membedakan mana jaringan kita dan jaringan orang lain gitu. Nah, apa itu SSID? SSID ini adalah kepanjangan dari Service Set Identifier atau jaringan. Jika melihat dari kepanjangannya, SSID ini dapat diartikan sebagai jaringan yang harus ada pada WiFi.
Dengan begitu komputer yang ingin terhubung pada jaringan wireless akan melihat ke dalam beacon untuk mengetahui SSID dari jaringan mana yang kita hubungi. Kemudian komputer akan mencari tahu alamat MIC-nya, address yang dimana beacon berasal guna mengirimkan autentifikasi request dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada access point supaya dapat bergabung. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi SSID. Fungsi SSID ini mirip seperti nama network pada jaringan kabelnya. Artinya SSID ini yang menjadi garda terdepan untuk sistem dari suatu keamanan jaringan wireless. Pasalnya, untuk bisa mengakses access point yang menjadi pusat dari jaringan sistem jaringan wireless, si klien harus mengetahui SSID yang digunakan oleh access point terdekat. Dengan demikian, SSID dapat mudah diketahui oleh pengguna lain selama SSID ini dapat diatur pada setting broadcast. Nah, jadi SSID ini adalah kita bisa membedakan jaringan mana yang kita hubung, jaringan mana yang kita ingin hubungi. Jadi jaringan mana yang kita pakai itu kita dapat mengetahuinya dengan cara melihat SSID dari jaringan kita. Selanjutnya kita masuk kepada cara melihat SSID. Untuk menemukan atau melihat SSID ada beberapa langkah yang dapat diikuti, namun pastikan bahwa kamu berada di tempat yang terjangkau dengan router jaringan yang berada. Jadi SSID membutuhkan akses yang dimana yang dinamakan dengan router, yaitu kabel yang menghubungkan suatu jaringan dengan perangkat kita. Nah, selanjutnya kita masuk kepada cara setting SSID. Supaya kita bisa mengubah dan mengatur SSID ini, biasanya kita bisa gunakan langsung melalui pengaturan sesuai dengan provider yang digunakan, seperti IndiHome, Biznet, Supply dan sebagainya. Setelah itu kamu bisa menggunakan cara mengatur SSID di bawah ini. Yang pertama, kita buka browser di perangkat kita, terus kita klik link menuju modem sesuai dengan provider yang digunakan. Misalnya IndiHome 192.168.1.1. Kita masukkan user dan password, kita klik network, WLAN dan setting SSID-nya. Setelah itu kita masuk pada menu SSID name. Kamu bisa mengubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan melupakan ketentuan yang itu maksimal 32 karakter yang dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Sebelumnya juga menjelaskan bahwa SSID ini terbagi menjadi dua, yaitu public SSID dan hide SSID. Kita bisa menyembunyikan SSID ini dengan pilih hide SSID. Terakhir, kita klik submit untuk menyimpannya. Selanjutnya kita ingin mengatur SSID menggunakan ponsel. Kita bisa menggunakan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama itu masuk ke pengaturan, lalu hotspot portabel, aktifkan hotspot portabel, dan atur hotspot portabel. Pada kolom SSID kita ubah nama atau password sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita klik centang di bagian kanan jika setelah selesai. Nah, kesimpulannya SSID ini adalah teknis yang digunakan untuk menamai jaringan WiFi, atau sederhananya SSID ini merupakan nama dari WiFi tersebut atau identitas dari WiFi atau jaringan yang kita gunakan. Dalam penerapannya, fungsi SSID ini berguna untuk mengatur jaringan yang kita gunakan. Untuk mengatur setting SSID, kamu bisa menggunakan langkah-langkah yang telah disediakan oleh provider yang kita gunakan, seperti IndiHome, Business, dan lainnya. Yang selanjutnya kita masuk kepada apa itu WPS dan bagaimana setting WPS WiFi ID ini. WPS atau WiFi Protected Setup sebelumnya disebut dengan WiFi Simply Config, yang dimana program sertifikasi opsionalnya yang dikembangkan oleh aliansi WiFi yang dirancang untuk memudahkan mengatur pengaktifan jaringan keamanan WiFi di rumah dan lingkungan kecil. WiFi Protected Setup mendukung metode menekan tombol yang dimasukkan dengan pin dalam aplikasi jenis panduan yang lebih dikenal bagi kebanyakan konsumen untuk mengonfigurasi jaringan dan memungkinkan keamanan dari jaringan kita. Selanjutnya itu bagaimana sih cara kerja WPS? Pada bagian WPS, wireless router, WPS juga disebut dengan QSS atau Quick Secure Setup, yang pada intinya semua sama, yaitu fasilitas satu tombol
koneksi antar perangkat dengan router. Fungsi KSS ini akan membantu Anda menambahkan perangkat baru ke jaringan dengan cepat. Jika perangkat baru mendukung Wi-Fi Protecting Setup dapat dilengkapi dengan tombol konfigurasi, maka kita dapat menambahkan ke jaringan kabel dengan menekan tombol konfigurasi pada perangkat dan memudahkan menekan tombol router dalam waktu beberapa detik saja. Selanjutnya, status LED pada router akan menyala jika perangkat telah berhasil ditambahkan ke jaringan. Kita dapat melakukan koneksi menggunakan PIN dengan cara menambahkannya ke jaringan dengan memasukkan PIN pada router. Apa bedanya WPS dengan fasilitas WPA atau WPA 2? Nah, fasilitas tombol WPS ini klien hanya perlu memetik WPS dari beberapa perangkat smartphone seperti Android, dan saat itu juga router harus diautentifikasi melalui tombol WPS dengan cara klien ini yang tersambung dengan WiFi diberi langsung tanpa menggunakan password yang tersedia. Jadi WPS ini kita dapat menghubungkan sebuah jaringan tanpa menggunakan password. Nah, bagaimana cara setting WPS agar terkoneksi kepada jaringan? Nah, langkah pertama itu adalah hidupkan router, colokkan kabel LAN yang tersedia ke laptop, dan kita tunggu sejenak. Nah, selanjutnya kita buka browser, ketikkan address 192.168.1.1 dan kita masukkan user dan password dari router kita. Nah, langkah ketiga, kita rujuk kepada menu wireless atau wireless setting. Kita masukkan atau ketik nama SSID kita yang kita inginkan. Contoh, lanjut kita save. Di sini saya tidak memberikan password WiFi itu baik WPE, WPA atau WPA PSK. Nah, selanjutnya kita aktifkan menu KSS di enable, kita save dan reboot kembali. Sekarang kita men-setting pada ponsel Samsung Galaxy agar dapat terkoneksi ke jaringan wireless untuk menghubungkan dua cara, yaitu dengan cara tekan tombol WPS dan entry pin. Nah, cara mengaktifkan WPS di perangkat Android. Yang pertama, kita nyalakan fitur WiFi yang ada di jaringan kita dan kita tekan OK. Yang selanjutnya yang kita lakukan adalah masuk ke menu WiFi, lalu tekan titik 3 vertikal putih pada tombol itu tersebut, tekan masukkan WPS. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, kita masukkan PIN pada opsi enter the new device PIN, lanjutkan klik connect, dan setelah sukses tersambung, itu kita dapat mengoneksi jaringan tersebut. Nah, selanjutnya adalah cara untuk membatasi penggunaan WiFi. Nah, yang pertama yaitu cara membatasi penggunaan WiFi dengan pengaturan modem. Yang pertama, kita buka browser, kemudian kita klik kode IP-nya yaitu 192.168.1.1. Jika sudah masuk, kita isi username dan passwordnya, lalu kita klik login. Setelah berhasil masuk ke pengaturan, kita klik network setting SSD, kemudian tentukan jumlah pengguna di kolom maksimum klien. Contohnya dari 32 kita bisa merubah jadi 10. Jika sudah, kita klik submit untuk merubah jumlah penggunanya. Yang kedua yaitu aplikasi P2 Power. Langkah-langkahnya, jika kita belum memiliki aplikasi, kita unduh terlebih dahulu P2 Power ini di Android atau di PC. Setelah terinstall, lalu buka sistem setting, masuk ke halaman pengaturan, kemudian pilih adaptor jaringan dan kita klik OK. Nah, lalu kita setting berapa pengguna yang ingin kita masukkan gitu. Selanjutnya itu aplikasi Netcard. Yang langkah pertama, kita download dulu aplikasi Netcard-nya. Setelah di-download, kita buka. Terus kita masukkan username dan password. Jadi kita batasi berapa pengguna yang kita inginkan. Nah, selanjutnya itu cara membatasi pengguna dengan password yang rumit. Nah, jadi kita membuat sebuah jaringan kita itu dengan menggunakan password yang lebih rumit agar orang lain susah untuk masuk ke jaringan akses kita. Nah, yang selanjutnya itu cara memblokir pengguna WiFi.
Yang pertama itu masuk kepada browser dan masuk ke alamat IP 192.168.0.1. Kita masukkan username dan password. Kita pilih menu opsi, function, dan client management. Setelah itu kita pilih user mana yang ingin diblokir dengan cara klik kotak kecil di samping namanya, lalu kita pilih disconnect. Nah, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan tentang jaringan WLAN dan access point serta WPS dan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.